Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manhwa Solo Leveling Ragnarok Season 2 Chapter 48. Dan sekali lagi, ini adalah lanjutan manhwa yang sudah hiatus sekitar 4 bulan yang lalu. Di sini kita akan diperlihatkan kekuatan Suho sang White Shadow, dan kita juga diperlihatkan Suho yang telah menjadi buronan asosiasi Hunter. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Setelah kita diperlihatkan siluet dari Hunter Chaein dan Kaisel yang berada di suatu tempat bersalju misterius, scene kemudian berpindah ke situasi dungeon break yang terjadi di pusat kota. Di sana terlihat monster kadal ganas kini telah mengamuk di tengah kota dan menghancurkan bangunan dan apapun yang ada di sana. Bahkan para hunter sangat kewalahan menghadapi monster tersebut. Walaupun seorang hunter rank B sudah datang di tempat kekacauan, tapi mereka justru dibantai dengan brutal oleh monster kadal yang tiba-tiba semakin ganas. Dan entah bagaimana, kekuatan para monster itu telah meningkat secara drastis. Alasan monster itu semakin kuat adalah karena Park Do-jin yang merupakan utusan Itarim telah memperkuat para monster itu dengan skill Blessing Amplification. Dengan penuh perhitungan, Do-jin menjadikan situasi ini menjadi semakin kacau. Namun di tengah kekacauan itu, seorang hunter rank D telah datang untuk merubah situasi. Dengan kemampuannya yang luar biasa, ia dapat dengan mudah menghabisi para monster ganas itu dengan sangat mudah. Iya, itu adalah Hunter Sung Suho, putra dari Sung Jinwoo, sang Shadow Monarch. Tapi kemunculannya kali ini berbeda dari biasanya. Ia yang biasanya mengenakan topeng untuk menutupi identitasnya, kini telah membuka topengnya dan membiarkan dunia tahu tentang dirinya. Dengan kekuatan seorang irregular White Shadow, Suho kemudian mencoba skill baru yang ia dapatkan dari kelas Advancement Quest. Arise, bangkitlah. Itu adalah skill Shadow Creation, di mana Suho dapat menciptakan sebuah item seperti armor dan berbagai macam senjata dari monster bayangan yang ia bangkitkan. Dengan kata lain, Suho dapat menggunakan prajurit bayangan untuk menciptakan sebuah item. Bahkan Suho juga bisa membagikan armor dan senjata kepada para hunter yang ada di sana. Karena item itu dapat meningkatkan statistik hunter yang mengenakannya, Suho sekarang dapat mengandalkan rekan-rekannya dan bertarung bersama. Sementara itu dari kejauhan, Park Do-jin berdiri di suatu tempat sambil mengamati apa yang terjadi. Setelah melihat identitas pria bertopeng yang ternyata adalah Hunter Sung Suho, bibir Do-jin pun melengkung dengan senyum jahatnya. Dan sekarang, helikopter dari media pemberitaan telah datang untuk merekam situasi dungeon break yang sedang terjadi. Sorotan kamera menyoroti setiap sudut kekacauan di mana banyak bangunan yang hancur akibat serangan para monster kadal yang ganas. Di sana terlihat Suho yang sedang membantai para monster kadal satu persatu. Tendangan yang sangat kuat kini telah dilepaskan hingga membuat kepala monster kadal itu remuk seketika. Dengan kecepatan dan kekuatan Suho yang sekarang, monster kadal itu dapat ditumbangkan dengan begitu mudah. Bahkan saking kuatnya, Suho sampai tak tahu seberapa kuat dirinya yang sekarang ini. Suho kemudian menoleh ke sebelah dan melihat para hunter yang Suho pinjami armor dan senjata yang terbuat dari prajurit bayangan. Satu pukulan kuat dari monster kadal itu berhasil diblokir dengan perisai bayangan oleh seorang tanker. Seorang hunter dari belakang kemudian melompat dan langsung menebas monster kadal tersebut hingga memuncratkan banyak darah. Dalam hati hunter itu berkata, "Ini luar biasa. Sejak aku mendapatkan armor dan senjata hitam ini, tubuhku terasa lebih ringan. Bahkan aku yang merupakan hunter rank D bisa membunuh monster kadal ganas ini sekarang." Suho yang melihat para hunter itu pun tersenyum senang. Dari cara bertarung para hunter itu, Suho merasa bahwa mereka tidak membutuhkan bantuannya. Dan sepertinya, statistik dari Shadow Item membuat para hunter itu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ketika Suho menyadari itu, ia pun terpikirkan sesuatu. Suho menjulurkan tangannya ke arah mayat monster kadal dan berkata, "Arise, bangkitlah."
Dengan kemampuan dari Shadow Creation, Suho kemudian mengakses memori dari prajurit bayangan dan menggali informasi tentang struktur dan materi yang akan digunakan sebagai bahan bakunya, lalu membongkar wujud mereka dan menyusun ulang untuk membuat item yang Suho inginkan. Setelah selesai membayangkan sesuatu yang ia ciptakan, Suho pun membuka matanya. Dan proses Shadow Creation telah selesai. Suho sekarang telah menciptakan 3 item bayangan yang melekat di tubuhnya. Item pertama adalah Dragon Warrior Shoulder Guard. Item kedua adalah Dragon Warrior Gauntlet. Item ketiga adalah Dragon Warrior Belt. Masing-masing item memiliki tingkat kualitas yang berbeda. Item Shoulder Guard dan Belt muncul sesuai yang dibayangkan dan menghasilkan item tingkat tinggi. Tapi Gauntlet yang dibuat dengan terburu-buru hanya memiliki tingkat common. Dari kesimpulan itu, Suho mulai mengerti. Untuk menciptakan item tingkat tinggi, Suho harus menyesuaikan sifat bahan bakunya untuk menciptakan item tingkat tinggi. Suho kemudian membuka status window miliknya dan melihat banyak statistiknya yang sudah meningkat. Bahkan levelnya yang sekarang telah mencapai level 42 dengan kelas Irregular White Shadow. Setelah mendapat kelas tersebut, beberapa skill khusus telah aktif. Skill baru pertama yang terbuka adalah Shadow Item Storage yang dapat digunakan sebagai penyimpanan Shadow Item. Item yang tersimpan bisa dipanggil atau diserap kembali kapan saja. Skill kedua yang terbuka adalah Shadow Item Contract, di mana Suho dapat memberikan nama kepada Shadow Item dan mengembangkannya menjadi senjata hidup yang dapat naik level seiring berjalannya waktu. Namun kemampuan ini hanya berlaku pada item tingkat tinggi saja. Meski sudah mendapatkan beberapa skill baru, Suho masih bingung dengan satu hal ini, yaitu nama kelas yang ia sandang, Irregular White Shadow. Sebagai White Shadow, Suho mengira bahwa bayangannya akan berubah menjadi putih, tapi sejauh ini bayangannya tetap hitam legam seperti bayangan milik ayahnya, Shang Shadow Monarch. Tepat di saat Suho memikirkan itu, beberapa monster kadal ganas gede mulai mengincar Suho yang hanya berdiam diri saja. Tapi sebelum monster kadal itu mencapai Suho, dari atas gedung terlihat seseorang yang melangkah ke tepian dan langsung terjun tanpa keraguan. Dan duar! Seseorang itu telah mendarat di atas kepala monster kadal yang hendak menerkam Suho. Ya, dia adalah Hunter Pak Dojin. Hanya dengan mendarat secara vertikal, Dojin dapat meremukkan kepala monster kadal dengan brutal. Melihat Dojin yang tiba-tiba turun entah dari mana itu membuat Suho langsung waspada. Tepat ketika Suho menatap pria di hadapannya, Suho melihat senyum tipis dari pria tersebut. Di saat gerombolan monster ganas akan menerkam Dojin, ia kemudian meraih beberapa batu kerikil yang berterbangan. Dengan teknik amplification, Dojin memperkuat batu kerikil dan langsung melemparkannya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Alhasil, batu kerikil itu pun menembus tubuh monster-monster tersebut. Segerombolan monster ganas itu pun ditumbangkan secara bersamaan. Suho dan para hunter yang melihat serangan Dojin itu pun sangat tercengang. Mereka tak percaya segerombolan monster yang susah payah mereka kalahkan kini dapat dikalahkan sekaligus hanya dengan lemparan batu kerikil belaka. Setelah gerombolan monster kadal itu berhasil dibabat habis, Dojin kemudian menoleh ke arah Suho sambil tersenyum tipis. Sedangkan Suho hanya menatap balik dengan ekspresi bingung. Dalam hati ia berkata, Kenapa dia tersenyum padaku? Dan ternyata, situasi Suho dan Pak Dojin serta hunter lainnya yang berada di lokasi Dungeon Break ini telah direkam secara langsung oleh media berita. Yojinho yang melihat Suho dari televisi itu pun tak mampu menahan air matanya. Ia pun segera memeluk televisi di hadapannya dan berkata, "Syukurlah kau selamat, Suho. Dasar berandal, jika kau kembali, seharusnya kau segera menghubungiku." Sedangkan di ruangan yang sama, terlihat ketua Wojinjol yang menarik nafas lega. Namun tiba-tiba ponsel ketua Wojinjol berdering. Di balik telepon itu, Hunter Choi Jong-in bertanya, "Apa kau sudah melihat beritanya, ketua?" Hunter topeng hitam Sung Suho akhirnya telah muncul. Sedangkan di tempat lain, Lim Taegyu melesat dari atap ke atap gedung sambil melakukan komunikasi dengan ketua Wojinjol. Ia berkata, "Itu adalah Hunter topeng hitam yang sedang bertarung dengan Min Sung. Itu pasti dia. Aku akan menghubungi Pak Dojin dan menyeretnya ke dalam tahanan." Mendengar perkataan Lim Taegyu, ketua Wojinjol memperingatkan Lim Taegyu untuk tidak menggunakan kekerasan. "Kita masih belum punya bukti kalau Sung Suho adalah seorang kriminal."
Tapi Taegyu sangat marah dan berkata, belum ada bukti katamu, lalu menurutmu kenapa dia menyembunyikan wajahnya? Dia pasti terhubung dengan Stardust. Tidak diragukan lagi bahwa dia adalah seorang penjahat, dialah orang yang membunuh Lee Min-sung. Namun di satu sisi, Choi Jong-in mengatakan bahwa ia merasa Hunter Sung-soo bukanlah seorang penjahat, tapi aku setuju kalau dia harus dibawa ke asosiasi Hunter secara langsung. Setelah ku cari tahu, ternyata dia adalah keponakan Yo Jin-ho yang dekat dengan ketua Wo Jin-chul. Alasan aku membantu asosiasi Hunter adalah karena aku percaya dengan keadilan dari penilaian ketua asosiasi. Ku harap kau mengambil keputusan yang tepat, ketua. Dengan ini, ketua Wo Jin-chul kemudian memberikan perintah kepada Park Do-jin yang ada di lokasi untuk membawa Hunter Sung-soo ke markas asosiasi Hunter. Shin kemudian kembali ke tempat Suho dan Park Do-jin berada. Di sana terlihat Do-jin telah mendapat perintah dari ketua Lim Taegyu untuk membawa Sung Suho ke asosiasi Hunter. Di satu sisi, Suho melihat Do-jin dan bergumam, jadi itukah Hunter Rank S yang baru? Kenapa dia tersenyum padaku? Do-jin kemudian mendekati Suho dan berkata, Hunter Sung Suho, ketua guild Grim Reaper meminta agar kau dikawal ke asosiasi Hunter. Saat ini kau telah masuk ke dalam daftar orang yang dicari karena telah membunuh wakil ketua Lee Min-sung dan diduga terlibat dalam distribusi Stardust. Mendengar bahwa dirinya telah menjadi buronan, Suho pun sangat terkejut. Do-jin mengeluarkan auranya dan berkata, sebaiknya kau ikut bersamaku dengan patuh. Mendengar pernyataan itu, para hunter yang berada di sisi Suho itu pun langsung bereaksi. Mereka memprotes keras keputusan tersebut. Seorang hunter berkata, apa-apaan ini? Ini namanya penyalahgunaan kekuasaan. Pria ini telah menyelamatkan kami. Ini pasti ada kesalahpahaman. Tapi Suho menenangkan mereka dan berkata, terima kasih telah membela aku. Aku akan bersedia pergi. Lagi pula, aku juga berniat pergi ke sana. Do-jin menjawab, baguslah kalau begitu. Seorang hunter berkata, bagaimana mungkin pria ini menjadi buronan? Dia tidak hanya menolong kami, tapi juga memberi kita perlengkapan sebagus ini. Karena hunter ini menyinggung soal armor dan senjata bayangan, Suho pun teringat dan langsung menyerap kembali armor dan senjata bayangan miliknya. Ketika armor senjata bayangan menghilang di tubuh para hunter, ekspresi mereka pun mendadak kecewa. Dalam hati Suho merasa skill Shadow Storage benar-benar sangat berguna. Bisa menyimpan shadow item begini ternyata praktis juga. Sementara itu di satu sisi, Do-jin terus mengamati Suho dengan tatapan penuh ketertarikan. Dalam hati ia berkata, Sung Suho, auranya sekarang jadi sangat berbeda dari sebelumnya. Apa yang terjadi beberapa hari yang lalu sampai membuatnya jadi sekuat ini? Sepertinya Star Fragment tak akan lagi mempan kepadanya. Aku harus mengembangkan Star Fragment hingga ke level di mana itu bisa berpengaruh pada Hunter Rank S. Hingga saat itu tiba, aku harus tetap berada di dekatnya. Namun di saat Suho dan Do-jin akan pergi ke kantor asosiasi, ponsel mereka tiba-tiba berdering. Itu adalah notifikasi peringatan bencana yang memberitahukan tentang kaburnya para tahanan kriminal secara massal dari penjara Jisan. Penjara Jisan merupakan tempat tahanan para hunter kriminal kelas kakap. Bahkan para tahanan itu juga menggunakan Stardust yang entah didapatkan dari mana. Suho yang mendengar tentang Stardust itu pun langsung menghentikan langkahnya. Ia berkata kepada Do-jin bahwa dirinya harus pergi ke sana untuk menghentikan para kriminal. Namun Do-jin dengan tenang menyampaikan bahwa di sana juga ada hunter yang berjaga, jadi kau tak perlu ke sana. Tapi Suho menjawab bahwa para hunter yang berjaga di sana tidak akan cukup untuk menghentikan para kriminal yang menggunakan Stardust. Do-jin berkata, kalau kau tak ikut denganku ke asosiasi hunter sekarang juga, kau bisa kena masalah. Suho kemudian mengaktifkan bond skill dan menjawab, kalau begitu, lebih baik aku kena masalah. Aku tak bisa membiarkan masalah yang berkaitan dengan Stardust. Mendengar jawaban Suho tersebut, Do-jin kini hanya melirik Suho yang ada di belakangnya dan mengatakan bahwa ia akan menyampaikan ke asosiasi bahwa dirinya sudah berjuang menghentikan Sung Suho dan berakhir gagal. Suho yang telah bertransformasi kemudian menyampaikan terima kasih kepada Do-jin. Aku pasti akan ke asosiasi hunter nanti. Sampai jumpa. Segera setelah itu, Suho langsung melesat pergi ke tempat kaburnya para tahanan dari penjara Jisan. Setelah melihat Suho pergi, Do-jin tersenyum licik dan bergumam, sepertinya ini momen yang pas sekali. Mari kita lihat seberapa kuat dirimu sekarang.
Scene kemudian berpindah ke situasi penjara Jisan yang sedang kacau. Di sana terlihat para hunter yang bertugas untuk menjaga keamanan telah dibantai secara brutal oleh tahanan yang kabur. Bahkan dinding bangunan raksasa tempat penahanan itu telah dijebol. Di sana terlihat seorang kriminal yang memegangi kalung pengekang dan berkata, "Hahaha, manusia benar-benar kejam. Bisa-bisanya mereka menanamkan senjata ini ke leher untuk membunuh kita." Dari dalam kalung pengekang itu muncul duri-duri tajam. Ini adalah mekanisme yang dirancang untuk membunuh para tahanan yang akan melakukan perlawanan. Seorang kriminal itu kini sedang duduk di atas puing-puing bebatuan dan berkata pada para tahanan di bawahnya, "Semenjak Great Cataclysm terjadi, kita hanya menggunakan kekuatan yang telah diberikan untuk mendapatkan apa yang kita mau. Tapi asosiasi hunter malah mencap kita sebagai kriminal dan mengurung kita ke tempat sialan ini. Sekarang sudah saatnya kita membalas dendam pada mereka. Lampiaskan semua amarah dan kebencian yang sudah kalian pendam. Tunjukkan seberapa besar kekuatan amarah kita. Sekarang waktunya Dungeon Break." Ya, kriminal bangsat yang membangkitkan amarah para tahanan itu adalah Hwang Dong-suk, tahanan dari penjara Jisan. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.